Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang. Di sini, kita tidak hanya membahas hidup dari permukaan, tapi menyelaminya hingga ke akar terdalam. Kami tidak akan menawarkan motivasi instan, tidak pula solusi palsu. Karena kami tahu, beberapa luka tidak cukup hanya ditutup. Beberapa kecewa tidak cukup hanya dilupakan. Channel ini adalah ruang untuk merasakan, untuk memahami, dan untuk kembali berdamai dengan apa yang tak pernah selesai dalam hidupmu. Bersama kami, kamu akan mendengar, merasa, dan perlahan sembuh. Kekecewaan, kata yang terdengar sederhana, tapi mampu mengubah hidup seseorang dalam satu hari. Kadang dalam satu detik. Mungkin kamu pernah berharap seseorang tinggal, tapi dia pergi. Pernah berharap hidupmu berubah, tapi semuanya tetap sama. Pernah berharap, tapi kenyataan tak pernah mendengar. Audiobook ini bukan tentang cara cepat untuk berhenti kecewa, tapi tentang menyelami rasa itu. Memahami mengapa kita kecewa, dan bagaimana cara hidup bersama luka, tanpa dikendalikan olehnya. Sebelum kita masuk ke bab pertama, aku ingin kamu menarik napas yang dalam. Tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Biarkan dirimu benar-benar hadir. Tidak tergesa. Tidak terburu-buru untuk menjadi baik-baik saja. Karena bab pertama ini akan membuka pintu yang sering kita tutup rapat. Tentang mengapa kita selalu kecewa, meskipun kita tak pernah menginginkannya. Bab 1. Mengapa kita selalu kecewa? Sebelum kita mulai bab ini, cobalah tarik napas dalam-dalam. Tahan sebentar, dan lepaskan perlahan. Bayangkan dirimu sedang duduk di tempat yang tenang. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang menghakimi. Hanya kamu dan dirimu sendiri. Karena bab ini bukan tentang dunia, tapi tentang kamu. Tentang kenapa kamu sering kecewa. Meski kamu merasa sudah cukup sabar, cukup kuat, cukup realistis. Mari kita buka luka ini bersama-sama. Bukan untuk menyakitinya lagi, tapi untuk memahaminya, dan perlahan menyembuhkannya. Segmen 1, kecewa adalah bukti kita pernah berharap. Kita tidak akan pernah kecewa kalau kita tidak pernah berharap. Tapi bagaimana bisa kita hidup tanpa harapan? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai, berjuang, bekerja, bermimpi, tanpa mengharapkan hasil? Dan itulah kontradiksi yang kita bawa setiap hari. Kita butuh harapan untuk hidup, tapi harapan juga yang sering menghancurkan kita. Kita berharap orang lain mengerti, tapi mereka juga sedang sibuk memahami dirinya sendiri. Kita berharap dunia adil, tapi dunia tidak pernah menandatangani kontrak dengan harapan kita. Kita kecewa karena kita menganggap harapan adalah janji. Padahal, itu hanya lintasan dari keinginan, bukan kepastian. Tapi ini bukan hanya soal rasa. Ini tentang bagaimana pikiran kita bekerja. Dan bagaimana kekecewaan itu sebenarnya terstruktur dalam otak dan jiwa kita. Sekarang, kita akan masuk ke dalam penjelasan psikologis yang akan membuatmu sadar. Kecewa bukan kelemahan. Kecewa adalah mekanisme alami yang bisa kita pahami. Dan jika dipahami, bisa kita kendalikan. Segmen 2, otak kita didesain untuk terluka. Dalam ilmu psikologi, harapan adalah prediksi otak. Otak membuat model masa depan dari apa yang menurutnya mungkin terjadi. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan model itu, terjadi error, dan muncullah rasa kecewa. Bukan karena dunia salah, tapi karena prediksi kita terlalu sempit. Terlalu terkunci pada satu skenario. Kecewa itu bukan cuma emosi. Ia adalah reaksi neurologis yang sangat nyata. Sama seperti alarm yang berbunyi saat rumahmu kebakaran. Kecewa adalah alarm bahwa harapanmu terbakar. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar membuat alarm itu tidak terlalu sering berbunyi. Penjelasan bisa menyentuh pikiran, tapi cerita menyentuh hati. Sekarang aku ingin kamu mendengarkan sebuah kisah. Bukan sekadar mendengar,
tapi benar-benar ikut masuk ke dalamnya. Karena mungkin kamu akan melihat dirimu sendiri di dalam cerita ini. Segmen 3, pulang yang tak pernah ada. Mikrofon 2. Namanya Indra. Seorang pria 35 tahun yang setiap pulang kerja selalu menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Kenapa? Karena dulu, ketika kecil, ia sering duduk menunggu ayahnya pulang. Dan ayahnya hampir selalu tidak datang. Indra tumbuh menjadi dewasa. Punya karir. Punya rumah. Tapi tetap ada ruang kosong di hatinya. Sampai suatu malam, lampu kecil di ruang tamunya mati. Dan ia menangis. Bukan karena gelap, tapi karena ia sadar. Ia menyalakan lampu itu bukan untuk menerangi ruangan, tapi untuk menerangi kenangan yang tidak pernah utuh. Kecewa itu bisa tinggal seumur hidup di dalam benda sederhana. Setelah semua itu, mungkin kamu bertanya dalam hati, kalau begitu, apa salahku? Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Aku akan mengajukan pertanyaan padamu, dan kamu akan menjawabnya dalam hati, atau dengan air mata. Tidak apa-apa, karena di sini tidak ada yang menghakimi. Segmen 4, kenapa aku terlalu sering kecewa? Pertanyaannya, apakah aku terlalu berharap? Atau dunia yang terlalu sering mengecewakan? Jawabannya, mungkin kamu tidak terlalu berharap. Kamu hanya terlalu percaya bahwa harapan adalah milikmu sepenuhnya. Kamu tidak salah ingin dimengerti. Tidak salah ingin dicintai. Tidak salah ingin berhasil. Tapi kamu salah ketika kamu percaya bahwa dunia akan mengalir persis seperti peta yang kamu gambar. Kamu kecewa karena kamu tidak pernah diajari tentang ketidaksesuaian. Kamu tumbuh di lingkungan yang berkata, kalau kamu baik, dunia akan baik padamu. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Kecewa itu bukan kesalahan. Itu adalah hasil dari ketulusanmu yang tidak dijaga dengan batas. Apa kamu masih di sini? Kalau iya, terima kasih. Kita baru mulai. Dan perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi kamu sudah cukup berani untuk duduk, mendengarkan, dan mengakui bahwa kecewa itu nyata. Dan itu adalah langkah pertamamu untuk sembuh. Kita semua pernah kecewa. Tapi tidak semua dari kita memilih untuk memahami kecewa itu. Sekarang, kamu sudah mulai melakukannya. Dan aku bangga padamu. Bab selanjutnya akan membawamu menyelami kenyataan yang paling pahit. Bahwa dunia tidak akan selalu memberi, meski kamu sudah memberi segalanya. Tapi jangan takut. Karena kita akan menghadapinya bersama-sama. Bab 2, ketika dunia tak memberi seperti yang kita harapkan. Setelah kita menyadari bahwa kecewa itu lahir dari harapan, kini kita masuk ke pertanyaan yang lebih menyakitkan. Kenapa dunia begitu pelit memberi apa yang kita perjuangkan? Sudah mencoba keras? Sudah berdoa setiap malam? Sudah bersabar bahkan saat hati hancur? Tapi, dunia tetap diam. Dan disinilah luka kita semakin dalam. Karena ketika usaha tak dihargai, saat itu, kepercayaan pada hidup mulai goyah. Segmen 1, dunia tidak berhutang pada kita. Ini kalimat yang pahit, tapi juga akan menyelamatkanmu. Dunia tidak berhutang apa-apa padamu. Bukan karena dunia kejam, tapi karena dunia netral. Ia tidak menilai usahamu. Ia tidak menimbang doamu. Ia hanya berjalan dengan hukum sebab akibat yang seringkali tidak bisa kamu pahami. Terkadang kamu melakukan segalanya dengan benar, tapi hasilnya justru membuatmu hancur. Itulah mengapa, jika kamu terus mengukur hidup dengan imbalan dari dunia, kamu akan terus kecewa. Sekarang mari kita lihat secara psikologis. Kenapa kita selalu berpikir bahwa dunia harus memberi kembali? Dan kenapa saat itu tidak terjadi? Kita bukan hanya kecewa, tapi mulai kehilangan makna hidup. Segmen 2, logika transaksional dalam jiwa kita. Sejak kecil, kita diajari sistem transaksional. Belajar nilai bagus.
patuh disayang, berbuat baik dibalas baik. Dan sistem ini menempel dalam otak kita seperti default. Tapi sayangnya, dunia nyata tidak selalu berjalan seperti sistem itu. Kamu bisa bekerja keras tetap gagal. Kamu bisa mencintai tulus tetap ditinggal. Kamu bisa setia tetap disakiti. Lalu muncul apa yang disebut dalam psikologi sebagai disonansi moral. Saat nilai yang kita yakini tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saat itu terjadi, jiwa kita terguncang, karena kita mulai merasa hidup ini tidak adil. Teori bisa menyentuh logika, tapi cerita akan menyentuh jiwamu. Dan di cerita berikut ini, kita akan menyaksikan seseorang yang memberi segalanya, hanya untuk ditinggalkan tanpa alasan. Mungkin, kamu akan merasa cerita ini terlalu familiar. Segmen 3, Tika dan kursi kosong di hari pernikahan. Tika, wanita 29 tahun, mempersiapkan pernikahan dengan segala cinta. Ia menabung, ia merawat keluarganya, ia menjaga kesetiaan. Hingga hari itu tiba. Semua sudah siap. Dekorasi, makanan, undangan, bahkan lagu favorit mereka. Tapi saat ia berdiri di altar, pria yang ia cintai tak datang. Tidak ada kabar. Tidak ada alasan. Hari itu, cinta berubah menjadi abu. Tika tidak marah. Ia hanya duduk diam di kursi pengantin, sambil menggenggam bunga yang layu oleh tangisannya sendiri. Ia tidak kecewa karena gagal menikah. Ia kecewa karena ia merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Kita sering merasa hancur bukan karena kejadian, tapi karena kenapa itu bisa terjadi padaku? Sekarang, aku ingin kamu jujur. Jawab dalam hati. Tanpa perlu kuat, tanpa perlu tegar. Segmen 4, kenapa aku tidak diberi apa yang telah aku perjuangkan? Pertanyaannya, kenapa aku sudah mencoba, tapi tetap gagal? Apakah usahaku sia-sia? Usahamu tidak pernah sia-sia. Tapi dunia memang tidak selalu memberi hasil langsung dari setiap usaha. Kadang, hasilnya bukan keberhasilan, tapi kebijaksanaan. Bukan pencapaian, tapi kedewasaan. Tapi aku tahu, itu terdengar seperti penghiburan kosong. Karena kamu tidak ingin pelajaran. Kamu ingin keadilan. Dan itu manusiawi. Kamu ingin sesuatu berjalan sesuai perjuanganmu. Tapi dunia adalah sistem yang kompleks, dengan variabel yang tak bisa kamu kendalikan semua. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana kamu terus melangkah, meskipun hasilnya belum datang. Dunia tak pernah menjanjikan keadilan, tapi kamu bisa memilih menjadi korban dari kecewa, atau menjadi seseorang yang belajar dari kecewa itu. Kita akan lanjut ke bab 3, dan mulai menyelami sesuatu yang jauh lebih dalam. Kekecewaan yang kita warisi, bukan dari dunia, tapi dari masa lalu kita sendiri. Bab 3, luka lama, harapan baru, kekecewaan yang kita warisi. Apa yang kamu rasakan hari ini? Mungkin bukan hanya tentang apa yang terjadi hari ini. Kadang, kekecewaan yang kamu alami bukan milikmu sepenuhnya, tapi warisan dari luka yang belum pernah sembuh. Dari masa kecil, dari orang tua, dari pengabaian, dari dunia yang tak pernah menjelaskan. Bab ini akan menyelam jauh. Karena sebelum kamu bisa menghadapi kecewa, kamu harus tahu dari mana kecewa itu berasal. Segmen 1, luka yang kita bawa sejak lama. Bayangkan kamu membawa tas yang tak pernah kamu buka. Isinya berat. Kamu lelah setiap hari. Tapi kamu tidak tahu apa yang membuatmu lelah. Sampai suatu hari kamu buka tas itu. Dan kamu menemukan segenggam kata-kata kasar yang pernah kamu terima. Tatapan dingin dari orang yang seharusnya mencintaimu. Dan mimpi-mimpi kecil yang dipatahkan oleh orang dewasa yang takut gagal. Itulah luka yang kita warisi. Dan luka itu mengubah cara kita berharap, cara kita mencintai, cara kita kecewa. Kamu tidak salah kalau kamu merasa kamu tidak layak bahagia. Karena mungkin
Dulu kamu tidak pernah diajari bahwa kamu layak dicintai. Dan sekarang, kamu kecewa bukan hanya pada dunia, tapi pada dirimu sendiri. Mari kita pahami itu lebih dalam, melalui cara kerja jiwa kita yang terluka sejak awal. Segmen 2, internalisasi luka, ketika suara masa lalu menjadi suara kita. Saat kita kecil, otak kita belum bisa menyaring informasi. Semua yang dikatakan orang tua, guru, dan lingkungan, kita serap mentah-mentah. Jika saat itu kamu terus mendengar, "Kamu bodoh, kamu nggak akan berhasil, jangan lebay, kamu cengeng," maka itu akan jadi suara internal dalam dirimu. Dan ketika kamu besar, kamu mulai bicara begitu ke diri sendiri, tanpa sadar. Kekecewaan hari ini, kadang bukan karena harapan hari ini, tapi karena keyakinan lama yang belum pernah kamu periksa. Dan sekarang, kita akan masuk ke sebuah kisah yang mungkin terdengar seperti cerita orang lain. Tapi sebenarnya, ini adalah cerita banyak dari kita. Cerita tentang luka yang tidak pernah disebut, tapi terus dirasakan. Buku terbuka segmen 3, surat dari ibu yang tak pernah mengerti. Dina, 27 tahun, baru saja kehilangan ibunya karena sakit. Mereka tidak pernah benar-benar akrab. Ibunya selalu sibuk, keras, dan tak pernah memeluk. Dina menyimpan banyak kecewa, karena hidupnya selalu diatur, tapi tidak pernah dipahami. Hingga suatu malam, saat merapikan barang-barang ibunya, ia menemukan sebuah surat. Untuk Dina, "Maaf kalau ibu tidak tahu caranya menunjukkan cinta. Dulu, ibu juga tidak pernah dicintai dengan lembut. Semua yang ibu lakukan padamu, itu adalah bentuk cinta yang ibu tahu. Maafkan ibu." Surat itu hancur dalam genggaman air mata. Karena tiba-tiba, semua kekecewaan terasa berbeda. Dina kecewa, bukan karena ibunya tidak mencintai, tapi karena cinta yang diberikan, bentuknya tidak seperti yang ia butuhkan. Setelah mendengar cerita itu, mungkin kamu teringat satu orang. Seseorang yang sampai hari ini masih menyisakan luka dalam dirimu. Maukah kamu mengakui bahwa kekecewaanmu tidak pernah selesai karena kamu belum mengerti akar lukanya? Mari kita bicara secara jujur dan tenang. Segmen 4, kenapa aku tak bisa melepas masa lalu? Pertanyaannya, kenapa aku terus kecewa? Padahal kejadian itu sudah lama berlalu? Jawabannya, karena luka tidak mengikuti waktu. Waktu bisa membuatmu dewasa, tapi tidak otomatis membuatmu sembuh. Kamu mungkin sudah besar secara usia, tapi batinmu masih duduk di sudut kamar, menunggu pelukan yang tak pernah datang. Dan yang menyakitkan, kadang kamu bahkan tak sadar bahwa kamu menunggu. Kamu berusaha kuat, sibuk, mencari validasi. Tapi semua itu hanyalah cara dirimu berteriak, "Perhatikan aku, sembuhkan aku." Memaafkan masa lalu bukan tentang membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi tentang tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu hari ini. Masa lalu itu seperti bayangan. Ia tidak bisa dihapus, tapi bisa kita ubah. Dari hantu menjadi guru. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu hanya perlu mulai menerima bahwa ada luka lama yang sedang kamu sembuhkan hari ini. Bab ini bukan tentang menyalahkan siapapun, tapi tentang memahami asal-muasal kecewa, sehingga kita tidak terus mengulang siklus yang sama. Karena jika luka diwariskan, kita juga punya pilihan untuk mengakhirinya di diri kita. Dan bab berikutnya akan menunjukkan caranya. Bagaimana menghadapi realita yang tak sesuai impian. Bab 4, seni menghadapi realita yang tak sesuai impian. Hidup tak pernah berjalan seperti di dalam kepala kita. Impian seringkali tumbuh indah di dalam bayangan. Tapi saat kenyataan datang, warnanya pudar, bentuknya retak, dan rasanya pahit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, mengapa hidup mengecewakan? Tapi,
Bagaimana cara kita berdamai dengan kenyataan itu? Karena orang yang kuat bukan yang tak pernah kecewa, tapi yang bisa terus melangkah. Meski semua hal tak sesuai rencana. Headphone segmen 1, antara harapan dan kenyataan. Pernahkah kamu duduk di tengah malam, merenungi hidupmu, dan menyadari, semuanya berjalan tidak seperti yang kamu bayangkan? Kariermu, cintamu, dirimu sendiri. Kamu ingin jadi seseorang yang tegar, tapi seringkali kamu sendiri tak mengerti arah hidupmu. Itulah titik di mana kecewa berubah menjadi krisis. Saat kamu sadar bahwa impian tidak cukup untuk membuatmu bahagia. Dan realita, tidak peduli seberapa besar kamu menginginkan sesuatu. Tapi justru di titik ini, kamu bisa belajar satu hal paling penting dalam hidup. Bahagia bukan tentang memiliki semua yang kamu impikan, tapi tentang bisa hidup meskipun kenyataan tidak seindah harapan. Sekarang, kita akan membedah secara psikologis apa yang sebenarnya membuat kita tidak bisa menerima kenyataan. Dan kenapa? Semakin kita melawan realita, semakin besar kekecewaan itu menggerogoti batin kita. Segmen 2, resistensi terhadap kenyataan. Dalam psikologi, ada istilah resistance to reality, penolakan bawah sadar terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Saat kenyataan datang membawa sesuatu yang bertentangan dengan ego, otak kita menolaknya, dengan marah, dengan menyalahkan, atau dengan lari dari tanggung jawab. Kita merasa kecewa, karena kita menolak menerima bahwa realita tidak memihak. Tapi di balik penolakan itu, sebenarnya tersembunyi ketakutan. Takut gagal, takut tidak cukup, takut kehilangan kendali. Dan ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, tapi menyadari bahwa perdamaian batin tidak datang dari kontrol atas dunia, tapi dari kendali atas diri. Sekarang, aku ingin kamu dengarkan sebuah cerita. Bukan untuk menginspirasimu secara instan, tapi untuk menunjukkan bahwa hidup yang tidak sesuai impian bukan berarti tidak layak dijalani. Segmen 3, mimpi yang tidak jadi nyata, tapi menjadi diri. Farel bermimpi jadi pemain piano kelas dunia. Sejak kecil ia latihan tanpa henti. Lomba demi lomba, penghargaan demi penghargaan. Sampai suatu hari, kecelakaan motor menghancurkan jari-jarinya. Ia tak bisa lagi bermain piano. Dan semua orang bilang, impianmu sudah berakhir. Farel depresi bertahun-tahun. Ia merasa hidupnya tak punya arah. Tapi di tengah keterpurukannya, ia mulai menulis, menceritakan rasa sakitnya. Dan tanpa sadar, ia menyentuh ribuan orang. Farel tak jadi pianis, tapi tulisannya menginspirasi lebih banyak jiwa daripada denting nada yang pernah ia mainkan. Dan disitulah ia sadar, kadang hidup tidak memberikan mimpimu, karena ia ingin memberimu peran yang lebih dalam. Sekarang, aku ingin berbicara langsung ke hatimu. Pernahkah kamu kecewa pada kenyataan? Padahal sebenarnya, kamu hanya belum mengenal dirimu yang baru. Mari kita coba dengarkan suara jujur dari dalam dirimu. Segmen 4, apakah aku gagal, atau hidupku sedang berubah arah? Pertanyaan. Kalau kenyataan tidak sesuai impian, apa itu artinya aku gagal? Jawabannya, tidak. Gagal adalah jika kamu berhenti. Tapi jika kamu masih bertanya, masih mendengar ini, masih menanggung kecewa, kamu belum gagal. Kamu hanya sedang berjalan di jalur yang tidak kamu rencanakan. Tapi mungkin, itulah jalur yang membawamu ke versi dirimu yang paling tulus. Impian itu penting. Tapi realita juga punya caranya sendiri membentuk kita. Kadang, Tuhan, semesta, atau kehidupan memecahkan impian kita, supaya kita bisa melihat lebih luas dari sekadar satu jalan. Kamu sudah belajar berdamai dengan realita. Dan itu luar biasa. Tapi masih ada satu lapisan lagi dari kekecewaan yang sering kita hindari. Kekecewaan terhadap diri sendiri.
tentang rasa bersalah, tentang penyesalan, tentang luka yang kita buat sendiri. Bab berikutnya adalah bab paling sunyi. Karena kita akan menghadapi seseorang yang paling sulit kita maafkan. Diri kita sendiri. Bab 5, diri sendiri, orang yang paling sering mengecewakan kita. Bayangkan, kamu berada di ruang kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya kamu, dan pantulan dirimu sendiri. Lalu dari dalam pantulan itu muncul pertanyaan. Kenapa kamu sering menyakiti dirimu sendiri? Bab ini bukan tentang dunia, bukan tentang orang tua. Bukan tentang masa lalu atau kenyataan. Bab ini tentang satu sosok yang paling diam, tapi juga paling berkuasa dalam hidupmu. Kamu sendiri. Segmen 1, musuh yang tak terlihat di dalam diri. Kadang kamu tidak butuh musuh dari luar. Karena yang paling sering merobohkanmu adalah dirimu sendiri. Kamu berkata, "Aku gagal," padahal kamu belum selesai mencoba. Kamu berkata, "Ini semua salahku." Padahal kamu hanya manusia yang sedang belajar. Kamu menghakimi dirimu lebih keras daripada orang lain. Dan kamu menyebut itu jujur. Padahal itu adalah bentuk penghukuman yang tak berdasar. Kecewa pada diri sendiri adalah luka yang tidak berdarah, tapi bisa membuat seseorang hancur diam-diam. Mengapa kita tega menyiksa diri sendiri? Mengapa kecewa pada diri sendiri terasa seperti kutukan? Sekarang, kita akan menelusuri jawabannya. Bukan untuk membela diri, tapi untuk memahami. Karena pemahaman adalah pintu dari perubahan. Segmen 2, internal Judge, suara keras di kepala kita. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut inner critic. Suara internal yang terus-menerus mengkritik, menghukum, dan merendahkan diri sendiri. Suara itu terbentuk dari trauma masa kecil, standar yang tak realistis, kegagalan yang belum disembuhkan, dan perbandingan sosial. Dan ketika inner critic ini tak terkendali, ia berubah menjadi musuh dalam selimut, yang meracuni keputusan, menghancurkan harga diri, dan membuat kita takut mencoba lagi. Kita kecewa, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak pernah diajari untuk bersikap lembut kepada diri sendiri. Sekarang, dengarkan cerita tentang seseorang yang kehilangan semua hal, tapi akhirnya bertemu seseorang yang bisa menyelamatkannya. Dan orang itu bukan orang lain. Segmen 3, surat dari diri di masa depan. Gilang, 32 tahun, kehilangan pekerjaan, hubungannya kandas, dan hidupnya terasa gagal total. Ia mulai membenci dirinya sendiri. Mengurung diri. Tak mau bicara dengan siapapun. Sampai suatu malam, ia menulis surat. Untuk Gilang yang lebih tua. Kalau kau masih hidup, tolong beritahu aku. Apakah semua ini akan membaik? Surat itu ia simpan. 3 tahun kemudian, ia menemukannya kembali. Dan saat membacanya, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar. Dulu, ia mengira ia tidak akan selamat. Tapi hari itu, ia membaca surat itu dengan diri yang utuh. Bukan sempurna, tapi cukup kuat untuk menjawab. Ya, semuanya membaik. Terima kasih karena dulu kamu tidak menyerah. Setelah semua itu, aku ingin bertanya kepadamu. Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa membuka jalan hidupmu. Segmen 4, apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri? Pertanyaan, kenapa aku sulit memaafkan diriku sendiri? Jawabannya, karena kamu berpikir, kalau kamu memaafkan dirimu, itu berarti kamu membenarkan semua kesalahanmu. Padahal tidak. Memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang membebaskan diri dari siklus menyalahkan. Kamu tidak akan pernah bisa tumbuh kalau kamu masih mengikat dirimu pada masa lalu. Kamu tidak harus menyukai versi dirimu yang dulu, tapi kamu bisa berterima kasih padanya karena ia bertahan.
Maafkanlah dirimu. Karena kamu sudah cukup menderita. Sudah cukup dihukum. Kini saatnya kamu merangkul. Kamu bukan sempurna. Dan memang tak perlu. Kamu hanya perlu berdamai. Dengan dunia. Dengan masa lalu. Dan yang paling sulit, dengan dirimu sendiri. Kecewa pada diri sendiri bisa menjadi racun paling dalam. Tapi kamu sudah menyelaminya. Dan kamu masih di sini. Artinya, kamu kuat. Bukan karena tidak pernah patah, tapi karena kamu bersedia melihat ke dalam dan memeluk bagian dirimu yang paling rapuh. Sekarang, sudah saatnya kamu hidup. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk menikmati. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. Kecewa, tapi tidak kalah. Hidup bukan tentang menghindari kekecewaan, tapi tentang bagaimana kamu meresponsnya. Karena kecewa adalah pertanda bahwa kamu masih berharap, bahwa kamu masih peduli. Dan itu bukan kelemahan. Itu artinya, kamu manusia. Penuh luka, penuh harapan, penuh pertanyaan yang belum semua terjawab. Tapi satu hal yang pasti, kamu sudah melalui banyak hal. Dan kamu masih di sini. Mendengarkan ini. Bernapas. Berusaha memahami hidup. Itu artinya, kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang tumbuh. Perlahan. Dalam diam. Dan hari ini, kamu sudah satu langkah lebih dekat pada damai yang kamu cari. Terima kasih telah menemani perjalanan kontemplatif ini. Bersama kami di channel Mindset Jangka Panjang. Jika narasi ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, itu bukan karena kata-katanya sempurna, tapi karena hatimu sedang mencari kedalaman. Jangan lupa untuk tanda centang tebal 2 klik suka, tanda centang tebal 2 berlangganan channel, tanda centang tebal 2 dan bagikan narasi ini kepada seseorang yang mungkin diam-diam sedang kecewa dan butuh dipeluk oleh kata. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetaplah tumbuh. Tetaplah bernapas. Karena kamu layak untuk pulih.